والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نهج طريقه واستنى بسنته إلى يوم القيامة ونصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berada di Masjid Al-Syifa ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji kitab Sahih Muslim Syarah Imam Nawawi, dan kemarin 2 minggu yang lalu kita berhenti di bab taharah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita secara ma'nawiyah dan secara lahiriah. Allah bersihkan dosa-dosa kita yang besar dan yang kecil, dan Allah sucikan kita dari segala macam hadas, segala macam najis, sehingga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas taharah, hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah taharah yang lebih dalam, bahasanya taharah merupakan syarat seorang menjalankan salat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini harus dihadirkan sebagaimana perkataan ulama usul tentang masalah syarat adalah ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa syart. Sesuatu kewajiban yang tidak mungkin dilaksanakan, tidak mungkin dilakukan kecuali adanya sesuatu itu dinamakan syarat. Jadi wajibnya perbuatan itu karena ada perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab taharah ini ada pelajaran yang besar yang setiap hari kita lakukan, yaitu seorang berwudu sebelum menjalankan salat. Tidak mungkin seorang menjalankan salat sebelum dia berwudu, sebelum dia melakukan wudu dulu. Kemudian wudu ini bisa berlanjut terus bersama kita selama belum ada naqidun min nawaqidihi, selama belum ada yang membatalkan dari pembatal-pembatal wudu. Taharah dikatakan oleh para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, sebelum menjalankan ibadah salat merupakan salah satu kewajiban. Dengan taharah tersebut orang berniat untuk irtifa'ul hadath, mengangkat hadath yang besar ataupun yang kecil yang ada di badan kita, dan tidak mungkin mengangkat atau raf'ul hadathi atau irtifa'ul hadathi itu kecuali dengan wudu atau dengan mandi.
atau dengan apa saja yang akan diterangkan dalam bab ini insyaallah taala. Kemudian taharah itu juga bisa dimaknakan adalah memperbaiki atau memperbaharui wudu. Setelah orang itu berwudu, kemudian dia merasakan ada naqid, ada pembatal, salat isya digunakan sampai untuk beribadah salat tahajud. Dan itu hal keadaan para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka itu sangat tidak mau berada selain daripada kondisi berwudu suci, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwanya, betul-betul dia dalam kondisi suci. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dipraktikkan oleh imam-imam besar seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kemarin kita telah bahas tentang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatal abdi bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa taharah, tanpa berwudu. Dan ini menunjukkan ada hukum tersendiri bagi orang yang meninggalkan taharah. Orang yang sengaja meninggalkan taharah, dia salat, dia tahu dia mau salat dan dia tahu dia tidak dalam kondisi suci, dalam kondisi dia tidak bertaharah, dengan sengaja, maka salatnya adalah batil dengan kesepakatan para ulama. Yani ada orang tiba-tiba masuk ke masjid, dia tahu dia belum berwudu, dan dia sengaja, amidan, yakni sengaja dia masuk ke masjid tanpa berwudu. Nah, ini melanggar hadis Nabi SAW yang kemarin kita baca, la yaqballahu salata abdin bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat seorang hamba tanpa dia berwudu. Dan orang yang pertama ini dia amid. Amid itu artinya sengaja, artinya sepertinya dia menghilangkan itu taharah. Ya, kalau sholat lah biasa-biasa aja, gerakan-gerakan, tidak mesti berwudu. Nah, ini kata para ulama, diceritakan juga riwayat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang demikian ini adalah sholatnya batal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang ini berdosa. Orang ini apa? Pertanyaannya, kenapa berdosa ya Ustaz? Karena tadi itu, dia amidan, dia sengaja, dia tahu bahasanya dia sedang tidak berwudu. Kemudian ada orang yang kedua, dia datang sholat ke masjid. Dia datang sholat ke masjid, dia lupa dia belum wudu karena terburu-burunya. Faktor lupa ini banyak, mungkin karena banyak pekerjaan, atau banyak hal-hal yang mesti belum selesai dia kerjakan, atau tanggungan dia, tanggung jawab dia tahu dia ini belum dia ini lupa, dia tahu dirinya lupa. Bagaimana kondisinya? Masuk ke masjid, tiba-tiba sholat, kemudian teringat, oh iya, saya belum berwudu.
belum ada taharah bagi diri dia. Nah, orang yang seperti ini hendaklah dia keluar daripada salatnya, dan wajib dia berwudu, dan wajib dia mengulangi salatnya. Ya kan? Wajib dia mengulangi salatnya. Jangan dilanjutkan. Ketika dia ingat di waktu salatnya, selesai salatnya, berwudu, kemudian dia ulangi salatnya. Kalau dia tahu dirinya lupa di tengah salat, dia tahu dirinya lupa, tapi dia sengajakan, tidak masalah, nanggung. Dia tahu dirinya tidak dalam kondisi bersuci, maka ini masuk kesalahan yang pertama tadi. Dia sengaja salat tanpa melakukan taharah. Para ulama termasuk Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sepakat orang yang demikian ini wajib i'adah. I'adah itu artinya mengulangi ibadahnya, mengulangi salatnya. Kemudian ada yang berikutnya, yang ketiga, kondisi yang ketiga, yakni orang sholat dia tahu, kalau tadi kan dia tidak bersuci, tapi yang ketiga ini dia tahu bahwasanya baju dia itu adalah najis, baju dia adalah najis atau terkena najis. Maka orang yang demikian, dia tahu, dia sengaja, dia habis kerja, habis kemana, dia tahu baju dia yang dia pakai untuk sholat itu najis, dan dia sengaja. Ini juga sama kondisi orang yang sholat seperti ini, sholatnya yakni batal dan wajib mengulanginya kalau dia tahu. Nah, ini pengertian daripada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ada orang sholat, dia lupa atau dia tidak tahu bahasanya di bajunya itu ada najasah, ada najis. Nah, di sini salatnya sahih atau tidak? Salatnya itu benar atau tidak? Dia tidak tahu bahasanya bajunya itu ada najasah, ada najis. Nah, ini masuk hukum orang yang tidak tahu. Masuk hukum orang yang tidak tahu. Bagaimana hukum orang yang tidak tahu itu? Menurut jumhur ulama, kalau kondisinya demikian, dia tidak tahu dan dia tidak sengaja, maka salatnya adalah sah, tidak batal salatnya karena dia tidak tahu. Ada para ulama lagi yang mentafsilkan, yang mendetailkan permasalahan ini. Kalau najisnya itu sedikit tidak masalah, kalau najisnya banyak itu bermasalah. Artinya kalau najisnya sedikit sah salatnya, kalau najisnya banyak itu tidak sah salatnya. Tapi intinya para ulama bersepakat bahwasanya ketika dia salat sementara baju dia ada najisnya, dia tidak tahu atau dia lupa atau dia lengah, yang biasanya banyak dilakukan oleh sebagian kita ketika kita berada di toilet, ya, yakni dia buang air kecilnya berdiri semua sehingga najisnya kemana-mana, ya. Atau baju dia lepas kemudian jatuh
di tempat yang di situ madhinnatun najasah, tempatnya najis. Seperti contohnya baju dia itu jatuh di tempat kloset, mesti orang membuang air kecil atau air besar di sana, ya. Kemudian dia biarkan saja. Nah, ini harus menjadi perhatian, karena Allah Subhanahu wa taala yang seperti disebutkan tadi dalam hadis Muslim dan juga ada di dalam hadis Bukhari, innallaha la yaqbalu salata 'abdin bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat seorang hamba tanpa dia melakukan taharah. Taharah yang dimaksudkan di sini tanpa berwudu dan juga badannya tidak suci, bajunya tidak suci. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara taharah, seperti bab yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, maka kita berbicara tentang alat untuk menjadikan kita itu suci, dan alat itu adalah air. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air untuk bersuci. Dan sebelumnya para sahabat Nabi SAW tidak bersuci dengan air. Kapan mereka mulai menggunakan air dalam bersuci? Ketika mereka mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk Masjid Quba. Nah, ini sejarahnya kenapa para sahabat mengikuti jejaknya penduduk atau masyarakat Quba, Masjid Quba. Kurang lebih jaraknya dari Masjid Nabawi itu antara 4 sampai 5 kilo lah. Nabi SAW pertama kali membangun masjid di sana, dan Nabi SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang afdhaliyatut taharah, yang paling bagus taharah itu dengan air. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di situ disebutkan fihi, di dalam masjid itu ada rijal, sekelompok orang laki-laki. Apa kerjaan mereka? Yuhibbuna ay yatatahharu, mereka senang untuk bersuci. Kemudian asbabun nuzul daripada ayat ini, seorang sahabat, saya lupa menghadirkan namanya, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Allah memuji mereka?" Kemudian tanyalah kepada mereka, ditanya, "Kenapa engkau dipuji dalam ayat ini?" Ya. Kemudian dijawab oleh mereka, "Kunna nastanji ya minan najasati bil ma'i." Kami sering, kami suka, kami senang membersihkan dari hadas kami, dari najis kami dengan air. Maka pujian Allah ini langsung dipraktekkan oleh mereka, ya, karena Allah memuji mereka dan ditakrir oleh Nabi SAW, dikuatkan perbuatan mereka itu. Saudara-saudara, jangan pernah kita sangka yakni mengambil air itu gampang di zaman Nabi. Oleh karenanya Nabi SAW itu berwudu dengan 2 mud, saking ya sulitnya air di sana itu. Nabi itu berwudu dengan dua mud, 2 telapak tangannya. Ya, kalau kita ini kan jor-joran, buka, padahal sedikit aja sah dan yujzi, sempurna. Kita tidak pernah berpikir bahwa air yang kita sedot ini nanti kedepannya akan habis itu. Nabi itu sudah cinta lingkungan dari 1400 tahun yang lalu. Jadi tidak perlu diajari Islam itu tentang cinta lingkungan.
Nabi itu bersabda dalam sebuah hadisnya, jangan engkau pernah berbuat tabdzir meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Engkau berwudu di sungai yang mengalir, jangan tabdzir. Mumpung sungai mengalir kita berwudunya, tidak. Sampai di sungai yang mengalir pun kita disuruh mengambil sedikit daripada air itu untuk berwudu. Nah, kita ini tidak, air diambil dari air tanah, bangunan tidak ada resapannya, musim kemarau dalam-dalaman bikin sumur bor, begitu kan? Musim kemarau kemarin kita dalam-dalaman bikin sumur bor. Kenapa? Air tanah udah habis. Di negara-negara maju itu dilarang mengambil air tanah itu. Ya, hanya mendapatkan, diizinkan beberapa saja. Karena ketika air tanah itu habis, maka air laut yang masuk. Ya, seperti di Jakarta ini, di DKI ini kan air laut sudah mulai masuk. Kenapa? Karena tadi itu tidak ada resapan, kita tidak peduli dengan lingkungan. Nabi SAW berwudu dengan air yang sedikit. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita semua untuk berwudu dengan air dan tidak berlebih-lebihan dalam berwudu tersebut. Kalau tidak dapat air, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Ini Islam itu mudah. Kalau kalian tidak dapat air, fatayammamu. Gampang Islam itu. Islam itu gampang sekali. Maka kata Nabi SAW, lan yushada hadad din illa qalabahu wasaddidu wa qaribu. Tidak ada orang yang mampu mensulitkan, membuat sulit agama ini kecuali orang itu dikalahkan. Ya, fasaddidu wa qaribu. Maka berbuat baiklah kalian, berbuatlah dengan mendekatkan diri kalian kepada sunnah, karena sunnah Nabi SAW itu mengajarkan kita semua kepada hal yang baik. Wasaddidu wa qaribu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak dapat air, maka tayamumlah. Air tidak ada, tayamum. Ya, salat tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa berduduk, maka berisyarat. Ya, tidak bisa berisyarat, maka salatlah dengan apa yang dia bisa. Dengan menggerakkan matanya saja juga tidak apa-apa. Dengan menggerakkan jarinya saja juga tidak apa-apa. Islam itu sangat mudah. Maka tidak ada yang sulit dalam agama ini. Agama yang memang lahir, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Islam itu tidak mengada-ada. Islam itu datang dengan rahmah. Islam itu datang dengan rahmatan lil alamin. Sebelum yang lain mengajarkan rahmatan lil alamin, Islam itu sudah rahmatan lil alamin. Jadi tidak perlu istilahnya kita mengambil kaidah-kaidah rahmatan lil alamin dari agama-agama yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni taharah dilakukan dengan air. Dan kita tahu macam-macam air yang turun dari langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit seperti air hujan saat ini. Wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Allah turunkan dari langit itu air yang suci. Kemudian air yang suci di sini air yang turun dari langit. Bisa untuk berwudu? Tidak bisa, karena itu adalah air yang turun dari langit. Kemudian ulama berbeda pendapat, kalau air itu nyampe dulu ke mana? Nyampe dulu ke genteng. Nah, dari genteng itu kita berwudu. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit,
adalah tahur. Berarti air itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga air yang timbul atau yang muncul dari mata air, dari sumber, dari sumur. Itu juga suci. Bisa mensucikan dari semua hadas, baik yang besar ataupun yang kecil. Kemudian di dalam pembahasan bab taharah ini pula, nanti kita akan diajarkan atau ada hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah bagaimana jenis-jenis air yang ada sama kita. Ada air yang kita kumpulkan, kemudian air itu belum berubah warnanya, berubah baunya, kita kumpulkan dalam ember. Apakah air itu bisa kita gunakan untuk berwudu atau tidak? Nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Tapi intinya, al-ma'u tahurun ma lam yunajjisuhu syai'un. Air itu bersih sebelum ada yang menjadikan air itu najis. Seperti contohnya air di dalam ember, kemasukan apa? Tikus. Kemudian tikusnya kita buang. Airnya belum berubah warnanya, belum berubah baunya, maka air itu mensucikan. Tapi ketika air itu berubah warnanya, berubah baunya, artinya tikus itu sudah lama masuk di dalamnya, ya, dan menjadikan air itu yang tadinya tidak bau menjadi bau, sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah taharah, bersuci ini ada beberapa kaidah-kaidah yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah al-aslu fit taharati al-ibahah. Ini kaidah usul fikih. Al-aslu fit taharati al-ibahah, ini hukum dari semua macam taharah. Jadi kalau kita ingin bersuci dengan air, itu asal mula hukumnya adalah boleh. Selama air itu tidak berubah, selama warnanya tidak berubah, itu boleh. Kemudian di dalam bab taharah ini kita juga harus belajar kaidah-kaidah usul yang dinamakan al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, mungkin ditulis tuh al-aslu fit taharati al-ibahah. Kemudian kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Apa arti yang pertama? Masalah taharah itu adalah asal daripada taharah itu boleh kita melakukan taharah dengan segala sesuatu selama benda atau air yang kita gunakan untuk taharah itu belum berubah warna, kemudian belum berubah bau dan lain sebagainya. Kemudian kaidah yang kedua, dalam masalah taharah ini ada satu kaidah fikih yang kerap sekali diterapkan di sana, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Contoh, si fulan, si A atau si fulan, dia berwudu, dia masuk ke masjid, kemudian datanglah waktu isya, kemudian dia yakin dia tidak batal, maka kaidah yang saya baca tadi yang kedua berlaku. Al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Dia menggunakan sarung. Sarung ini diambil dari lemari. Yakin kan sudah dicuci? Kenapa? Saya ngambil dari lemari. Dia yakin
Maka ketika sampai masjid, ada syaitan datang membisikkan, tuh sarung udah dicuci belum sama istri ente? Itu kan. Maka kaidah ini berlaku, al-yaqin la yazulu bisyak. Saya ngambil sarung ini dari lemari, yakin pasti istri saya sudah mencuci sarung tadi, maka tidak berlaku keraguannya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, coba dihafalin tuh. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dipudarkan, digagalkan dengan keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Contoh lainnya, yakni dia berwudu, kemudian dia lewat di lantai-lantai orang tempat berwudu. Di sana pula ada orang yang datang dari kamar mandi. Kemudian habis itu sampai depan masjid, dia mau salat. Masuk masjid, dia mau salat. Kemudian syaitan datang membisikinya, "Hei fulan, apa engkau yakin bahwasanya kakimu itu tidak nyentuh bekas najisnya orang yang datang dari kamar mandi tadi?" Ini syaitan, ini kerjanya. Ya. Nah, ini bisa dihancurkan dengan kaidah ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Lanjutkan salat Anda, tidak perlu wudu lagi. Ya. Kenapa? Karena lantai wudu itu bukan tempatnya orang buang hajat. Ya, keyakinan kita karena lantai orang berwudu bukan tempatnya orang buang hajat, baik hajat kecil atau hajat besar. Jadi yakin tidak ada najis di sana. Jadi ada sebagian masih menaruh bak air di depan masjidnya. Kadang-kadang bak airnya ini Masya Allah, ya, luar biasa banyaknya itu. Ya, saya pernah waktu itu bersama kawan-kawan saya orang Arab itu, melihat depan masjid ada bak kolam kayak kolam ikan itu. Ini untuk apa? Untuk melihara ikan? Bukan, ini untuk cuci kaki. Nah, itu sesuatu yang tidak ma'ruf, tidak ada. Bahkan Nabi SAW itu mengajarkan contoh cara-cara menghilangkan najis dengan air, dengan tayamum. Bahkan ada sebuah riwayat ada di Mustadrak Imam Hakim kalau tidak salah, nanti coba saya hadirkan riwayat tersebut. Kalau tidak ada air, tidak ada apa? Tidak ada air, tidak ada debu dan lain sebagainya, ini sarung kita ini kena najis itu. Tidak ada apa-apa. Kemudian kita keringkan dengan matahari. Apakah dengan dikeringkannya dengan matahari itu najis bisa hilang? Nah, ini dia. Ini ada satu riwayat bisa. Ada satu riwayat bisa. Sebagai contohnya, kasur kita kena najis. Kasur kita kena najis. Begitu kena najis, karena kita tidak tahu itu kasur dicuci, dia ambil berapa ember, kapan keringnya. Ya. Nah, cara membersihkan najis yang demikian ada caranya. Dengan dikeringkan, dengan disedot. Karena bahan yang begitu tebal, bagaimana mau mencucinya? Nah, ini nanti banyak kita pelajari melalui diskusi-diskusi tentang masalah taharah. Kemudian di dalam taharah ini diambil dari kaidah tadi, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dibudarkan dengan keraguan. Artinya apa? Idza tayaqqana, apabila dia yakin taharah itu dia itu dalam kondisi suci, kemudian dia ragu apakah dia berhadas atau tidak,
maka orang ini adalah suci. Seperti contohnya, ada seorang berwudu, kemudian mohon maaf, yakni ketika dia duduk seperti ada bunyi dari duburnya. Ini angin apa ini? Ya. Kalau dia memang kondisinya tidak pernah keluar angin dalam kondisi seperti ini, maka ketahuilah dia harus membangun ibadahnya di atas keyakinan dan tidak batal wudunya. Tapi kalau dia memang biasa terkena penyakit, ya, yang mana penyakit ini sering buang angin dan lain sebagainya, itu beda lagi urusannya. Itu termasuk hal-hal yang darurah. Seperti contohnya ada seorang yang terkena salasil baul, yakni dia buang air kecil terus sampai orang ini harus pakai pampers, atau orang ini perutnya bermasalah, yakni ketika habis wudu selalu buang angin terus. Nah, ini berbeda hukumnya. Ini ada istisnaat, ada pengecualian. Ya, para ulama banyak sekali yang mengatakan boleh orang itu sholat dalam kondisinya, dengan catatan dia memakai pampers, dia ikat, ya, kemudian mohon maaf duburnya dia ikat lagi supaya ketika sholat tidak keluar. Karena masyaqqah, sulit sekali orang ini mau beribadah. Kalau dibiarkan, kalau dia mendapatkan hukum syariat seperti orang-orang yang normal, ya kan? Kalau orang normal kan gampang, buang air kecil bisa diatur jam sekian, ke toiletnya bisa diatur. Orang yang tidak normal, seperti orang yang terkena salasil baul tadi, atau orang yang perutnya sudah tidak karuan, tidak bisa dia mengaturnya, maka masyaqqah, kesulitan bagi dia. Berapa kali dia mesti pergi ke tempat wudu, berapa kali dia mesti pergi ke toilet. Ini istisnaat yang ada pada orang-orang yang tidak normal atau memiliki kasus tersendiri, dan para ulama membahas masalah ini dalam hal-hal yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan, ada pertanyaan ditanyakan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya. Iya. Iya. Jadi wudunya di kamar mandi, bagaimana baca doanya? Begitu. Ada pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, apabila kondisi orang seperti ini, maka dia membacanya di luar pintu kamar mandinya. Dia membaca doanya itu di luar daripada pintu kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu ada tempat membuang najisnya atau ada WC-nya. Tetapi kalau ada kamar mandi yang memang khusus untuk mandi, tidak ada di sana, yakni mirhat atau toilet atau kloset, maka tidak masalah. Ya. Biasanya orang ada punya di rumahnya itu ada khusus untuk buang air besar kecil, ada khusus untuk mandi. Yang khusus untuk mandi itu tidak pernah terkena najis sama sekali. Seperti itu. Tapi al-ahwat, untuk kehati-hatian, dia membacanya di luar pintu kamar mandinya. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya.
Ada mic-nya? Ya, sebentar. Ya. Oh, itu di luar. Sini dulu nih. Pak Haji dulu. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, di kamar mandi kita nggak boleh berdoa ya Ustaz? Di tempat kloset apa namanya? Iya, yang ada klosetnya. Nggak boleh. Iya. Nah sekarang gimana kalau orang sedang hajat, perutnya sakit mules? Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Allah gitu. Ya Allah tolong saya, ya Allah perut saya sakit banget ini, gimana itu? Kan itu doa juga namanya. Iya. Kan doa itu. Gimana, boleh nggak? Itu bukan doa itu. Itu namanya syakwa, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum sampai para ulama memasukkan hukum orang yang seperti ini, yakni membaca doa di tempat yang ada marahidnya, ada toiletnya, itu sampai kepada hukum makruh. Sampai kepada hukum makruh. Ada juga yang mengharamkannya, tapi ihtiyat tidak dibacakannya. Tapi ketika dia yakni perutnya sakit, sembelit dan sebagainya, saking sakitnya dia mengucapkan apa? Mengucapkan kata-kata Allah dan sebagainya. Ini bukan doa. Doa itu yakni ma'allamahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan pertanyaan saudara kita tadi adalah doa sebelum berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia mengeluh menyebut nama ya Allah dan sebagainya, insyaallah tidak masalah dan itu bukan termasuk doa. Ya. Jadi karena kesakitannya Pak ya. Ya boleh. Kemudian gini Pak Ustaz, kita sedang sholat. Ini sajadah ya. Kan harus suci badan, tempat dan pakaian. Iya. Katakanlah sajadah tempat sholat kita. Lagi sholat, tiba-tiba toke jatuh sini, kotoran toke ya. Kan najis tuh. Nah ini kan ini tempat kita sholat, apakah jadi batal sholat kita? Atau supaya nggak batal kita bergeser ke sini agar tidak agar di luar ini kita enggak terlalu gitu. Kalau gitu ini nggak batal benar? Iya. Bergeser kemana supaya dia di luar kita itu? Iya. Begitu? Bergeser. Ya begitu solusinya. Yang betul adalah bergeser. Iya. Yang betul adalah bergeser, menghindari daripada najisnya tadi itu. Baik. Satu lagi Ustaz. Kemudian mengenai ini tempat tuli ya borong dah. Tempat wudhu di masjid-masjid banyak sekarang yang tadi Pak Ustaz sebut pakai air itu yang Iya ya. kaki gitu. Dalam agama berikhtiar kan boleh, itu dalam kehati-hatian, siapa tahu kan gitu ya. Nanti ada orang yang kakinya kena najis dia nggak sadar, jadi di situ bisa kemana-mana, itu hanya sadar ihtiyat saja. Ihtiyat saja boleh kan ya sekiranya. Iya. Yang mungkin yang perlu dihindari itu, yang perlu dilakukan oleh seorang, yakni ini sunnahnya meletakkan di kamar mandi itu sandal. Sandal itu adalah solusi ketika orang, tapi sandal khusus di kamar mandi. Jadi sandal ditaruh di dalamnya, kemudian dia bersuci, dan kita mesti ajarin orang-orang, mesti kita ajarin ketika habis keluar daripada kamar mandi, bersihkan dulu kaki dia di atas sandal tadi, kemudian dia keluar, sandalnya tetap ditaruh di sana. Nah ini mungkin juga perlu kita perhatikan juga tentang penggunaan air, ya, air yang berlebih, penggunaan air berlebih yang seperti yang kita lihat sekarang ini ada unsur tabdzir di dalamnya, Cukup mungkin dia membasuhnya lagi dengan air yang ada di keran, insyaallah sudah bersih. Buka kerannya kegedean kadang-kadang air kebuang. Tapi kalau sekedar cukupnya ya mungkin. Nah, iya. Maksud Ustaz gitu ya. Iya, iya. Jadi hubungan dengan zaman Rasulullah Pak Ustaz, di Arab itu kan padang pasir, tandus, mungkin air langka. Beda dengan di sini. Saya kira barangkali yang penting targetnya ya jangan sampai berlebihan tadi. Iya, iya. Tapi kalau cuma 2 gelas kita wudhu atau 2 apa, kita di sini saya nggak cocok banget itu karena air banyak gitu. Pelit amat tuh, gitu lah katanya. Iya. Pelit amat dulu kan ibadah, begitu orang katanya lagi. Makanya kita lihat
pelit banget juga jangan, boros banget juga jangan gitu kali ya. Iya, yang penting kebutuhan dia, orang kan macam-macam, ada yang besar ada yang kecil. Sejauh mana kebutuhan dia kepada air, itulah yang digunakan. Tanpa dia membuang air berlebih-lebihan. Bahkan ada sebuah hadis, insyaallah ada di dalam Sahih Muslim ini, sampai di tengah sungai yang mengalir airnya pun kita tidak boleh boros. Ya, sampai di tengah sungai yang ada airnya, yang mengalir airnya, kita tidak boleh boros. Padahal apa hubungannya air mengalir dengan boros? Tapi ini adalah hubungannya dengan kita adalah penggunaan untuk tubuh kita. Nanti insya Allah akan diajarkan di dalam Sahih Muslim ini tentang anggota-anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Bagaimana cara membasuhnya? Kadang-kadang kita hanya mengetahui anggota-anggota tubuh, tapi kita tidak pernah perhatian sampai mana kita membasuhnya. Seperti contoh banyak yang ditinggalkan oleh masyarakat, yakni meninggalkan kedua mata kakinya tidak terkena air. Jadi wudhu asal saja, asal kena air, tapi mata kakinya tidak pernah kena air, di belakangnya tidak pernah kena air. Ini Nabi pernah marah ketika ada seorang yang berwudhu kedua mata kakinya tidak kena air. Ya, artinya kalau berwudhu yang sempurna, artinya betul-betul dibasuh, tangan itu mana dibasuh dari A sampai Z-nya. Ya, bukan tangan hanya di sini saja, sikunya ditinggalkan. Ya, kemudian kaki hanya depannya saja, tumitnya ditinggalkan. Itu yang tidak boleh dalam berwudu. Insyaallah kita akan pelajari minggu depan insyaallah hadisnya dengan lengkap di Sahih Muslim. Iya, sama-sama. Silakan. Jadi Ustaz, saya pernah mendengar kalau wudhu itu bisa 1 kali 1 kali, atau 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Itu ada dalilnya. Apakah itu benar Ustaz? Kemudian yang kedua, salah satu penyebab wudhu kita batalkan tidur ya Ustaz ya. Nah ini tidur yang bagaimana Ustaz? Karena tidur ini juga kan jenis-jenisnya banyak juga Ustaz. Iya. Ya, pertama tentang masalah jumlah bilangan membasuh anggota tubuh sekali, 2 kali, 3 kali, itu nanti ada diterangkan riwayat-riwayatnya. Riwayatnya sahabat ini 1 kali, sahabat Utsman sekian kali, dan sahabat yang lainnya 3 kali. Ini nanti menjadi satu pendapat dalam madhab, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah seorang imam yang memiliki madhab Syafi'i, dan beliau nanti akan merangkan, akan mentarjih dalam buku ini, bagaimana tarjihnya riwayat beliau dalam jumlah bilangan orang berwudu tersebut. Hadis yang menerangkan 1, 2 semuanya adalah sahih, dan 3 pun juga sahih. Tapi Nabi SAW banyak melakukannya 3 kali 3 kali, seperti perkataan seorang sahabat, aku melihat Nabi SAW membasuhnya 3 kali 3 kali. Insyaallah kita akan bahas secara detail tentang hadisnya. Oleh karenanya, karena bab ini bab yang sering kita lakukan dari tohara sampai sholat, maka insyaallah ta'ala buku itu sudah ada sama antum minggu depan insyaallah. Bawa bukunya sekalian. Kemudian yang kedua, tentang masalah apa tadi? Masalah batal sholat karena tidur, batal wudhu. Oh, tidur. Iya, masalah tidur ini ada beberapa hadis yang saya akan bahas juga nanti di sini. Apa saja yang mubtilat, yang membatalkan wudhu, apa saja. Salah satunya adalah tidur. Nah, tidurnya yang seperti apa? Ya, tidurnya yang seperti apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, an-naumu bika ussah faman nama falyatawadda. Tidur itu adalah seperti tutupnya kendi. Kalau dia tidur maka terbuka tutupnya kendi tadi, ya, maka dia harus berwudu. Itu perumpamaan orang yang tertidur, dia tidak bisa kontrol apakah dia apakah dia suci atau dia sudah batal. Nah, tidurnya yang seperti apa itu dibahas dalam pembahasan ini. Tapi yang jelas, ya, para ulama mengatakan
bahwasanya tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang dikatakan tidur. Ya, kalau seandainya dia dibangunkan itu, dia masih tidak sadar. Nah, itu adalah tidur yang apa? Yang membatalkan wudu. Nah, kalau seandainya khutbah Jumat nih, banyak orang yang tidur. Ya, tapi tidurnya tidur khusyuk dia. Tidurnya tidur khusyuk. Seperti ini dia tidur, tapi dia masih mendengar khutbahnya imam. Masih mendengar imam itu membaca ayat dan hadis. Nah, ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang membatalkan bagaimana? Kalau dia tidur, imam yang khutbah tadi ditanya tadi mengucapkan apa yang dibaca dan sebagainya, dia tidak tahu. Nah, ini yang batal. Apalagi sampai keluar air liurnya ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini ada pembahasannya, nanti saya akan bahas ya. Dan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Saya senang menukil dari pendapat Imam Nawawi karena ada di buku ini. Ya, Imam Nawawi adalah termasuk pengikut daripada Imam Syafi'i, termasuk imam mazhab dalam Imam Syafi'i itu sendiri. Dan apabila ada pendapat lain, kita hormati. Tapi karena kita mengambil kitab Al-Minhaj, ya, syarah daripada Imam Nawawi, Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi, maka kita mengambil pendapat beliau, kemudian sambil kita berikan pendapat-pendapat yang lainnya, insyaallah taala. Ya. Iya. Iya, kalau yang sambil rebahan tadi artinya sudah enak dia tidurnya. Iya. Tidurnya udah enak. Kalau itu tidak enak tidurnya, Pak. Masih gini. Iya, dengarkan khutbah Jumat, kita dengarkannya sambil tiduran, enak sekali dia. Apa yang dikatakan oleh imam lewat semuanya. Bangun-bangun sudah dibangunkan sama temannya. Syukur kalau dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan, nah, ya, salatnya sudah selesai, khutbahnya sudah selesai, salatnya sudah selesai, masih tidur. Ini jelas batal. Makanya an-naumul qalil, ya, tidur yang sedikit. Yaitu tidur yang sedikit itu tidak membatalkan wudu. Tidur sedikit artinya imam dia masih dengar. Imam sedang ngomong apa masih dengar, meskipun dia tidak paham, tapi dia dengar. Kemudian disentuh sama temannya masih bangun. Nah, itu tidur yang sedikit. Tapi kalau tidur yang sudah lewat, ya, sampai mendengkur, sampai keluar liurnya, wah itu itu segera kembali ke tempat tidur, tempat wudu dan berwudu lagi. Wallahu taala alam. Waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.